Kita bukan ilegal. Mereka bertambang di tanah sendiri. Penambang rakyat Sangihe, selamat datang, selamat kita berjuang bersama mencari sebuah keadilan. Bisa juga kalian, kita datang dengan aksi damai, kita datang dengan membawa kedamaian di tanah ini, kita datang hanya menyuarakan hak-hak dasar kita. Kami minta waktu sebentar. Sesuai dengan protokol kesehatan, saudara-saudara diminta untuk menggunakan masker. Baik, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang masih di belakang tolong mendekat, merapat, biar kita jadi satu di sini. Silakan yang masih di belakang mendekat. Baik, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malun semahu. Terima kasih teman-teman yang terkumpul di sini, datang dari berbagai kampung, dari berbagai wilayah, berbeda latar belakang, tapi punya satu tujuan. Datang ke sini menyampaikan aspirasi, ingin berkomunikasi dengan pemerintah dan aparat kepolisian terkait persoalan pertambangan rakyat yang saat ini serius ditangani oleh pemerintah dan serius ditangani oleh kepolisian. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari dengan sikap sempurna kita lakukan lagu Indonesia Raya. Tadi kurang keras, kita mau yang keras. Mereka! Mereka! Kita hadir di tempat ini, kita mau menuntut keadilan. Kita mau menuntut hak kita untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, di hadapan Bapak Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepada seluruh jajaran kepolisian, kami hadir di sini semua dengan tertib. Apabila sebentar ada oknum-oknum mereka itu bukanlah bagian dari solidaritas, tolong dicatat ini. Untuk saudara-saudaraku, kita datang bukan untuk buat kerusuhan. Sekali lagi, untuk pihak kepolisian, kalau ada oknum-oknum atau pihak-pihak penyusup yang sengaja disetting oleh orang-orang khusus untuk memperkacau di tempat ini, silakan ditangkap karena mereka bukan bagian dari solidaritas rakyat penambang. Jadi saudara-saudaraku, teman-teman semua, kalau ada muka-muka baru atau moninya kenal bukan penambang, kaget-kaget mau provokasi pangoni, langsung ditangkap, kasih pada bapak polisi ini untuk dibawa masuk dalam sel. Siap. Terima kasih. Baik, yang terhormat Pak Bupati Kepulauan Sangihe, Pak Kapolres, dan jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, dan seluruh pimpinan-pimpinan daerah yang ada di podium atas. Terima kasih banyak telah bersedia menerima kami, telah menjadi tuan rumah yang baik terhadap rakyatnya. Kita datang menyampaikan keinginan, harapan. Kenapa harus datang di sini? Karena ada yang kurang. Apa yang kurang? Nanti kita sampaikan sebentar. Kita sudah menyusun pernyataan sikap kita dan tuntutan. Kita mendukung apa, kita menuntut apa, nanti kita sampaikan sebentar. Tapi teman-teman semua yang hadir di sini, ini dari beberapa kampung, terkumpul hari ini, semuanya satu visi, satu tujuan, meminta keadilan. Kita tuntut di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul?
Baik, apa yang mereka rasakan saat ini? Mungkin saya di luar, tapi ikut merasakan. Bagaimana yang langsung merasakan? Ini warga-warga penambang rakyat. Betul, kita harus akui. Kalau dari perizinan, ini mungkin dalam upaya disebut tanpa izin, ya, tapi disebut ilegal, bahasa itu kita tidak terima. Kita bukan ilegal. Mereka bertambang di tanah sendiri. Kenapa harus dipermasalahkan? Karena ada regulasi. Regulasi dari mana? Dari pemerintah. Ketika rakyat ditangkap, ketika rakyat diusir dari tanahnya sendiri, seharusnya pemerintah memfasilitasi itu. Betul? Jadi di mana perhatian pemerintah? Tangan pemerintah di mana? Tangan pemerintah jangan hanya mencekik yang kecil-kecil. Bukan mau penjara. Banyak persoalan di daerah ini. Tapi sangat disayangkan tambang ini, rakyat kecil ini, itu yang paling pertama jadi sasaran. Ironis sekali. Persoalan-persoalan besar daerah, dugaan-dugaan kasus yang lain, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita nantikan. Tetapi tambang hanya dalam hitungan 1 minggu, 2 minggu. Warga ditahan, tambang ditutup. Tidak ada solusi, tidak ada perhatian. Untuk itu kami datang ke sini. Tolong didengar pernyataan, sikap, dan tuntutan kami. Kami penambang solidaritas rakyat Sangihe, kami ribuan warga Sangihe lakukan pernyataan yang terhormat Bapak Bupati Kepulauan Sangihe, Kapolres Kepulauan Sangihe, 3 DPRD Sangihe, Kepulauan Sangihe di Tahuna, yang tergabung dalam solidaritas penambang rakyat Sangihe, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap. 1. Mendukung penuh semua kegiatan dan aksi perjuangan solidaritas penambang rakyat Sangihe dalam bentuk apapun demi memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara maupun hak sebagai pemilik tanah leluhur Sangihe untuk mengelola dan menikmati hasil tambang emas di tanah sendiri, tanah warisan leluhur tanpa ada hambatan maupun intervensi dari manapun juga. Kedua, mendukung semua langkah, tindakan, dan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan pemegang kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe dalam upaya penciutan wilayah penguasaan kontrak karya agar tanah leluhur warisan nenek moyang dikembalikan kepada rakyat Sangihe. Ketiga, mendukung tindakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian resor Kepulauan Sangihe dalam penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin dengan tetap mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan memenuhi asas keadilan, kesamaan, dan kesetaraan di mata hukum. Keempat, menolak dan menentang kebijakan pemerintah maupun tindakan aparat penegak hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan dan keuntungan perusahaan pemegang kontrak karya dibanding keberpihakan dan kepedulian terhadap warga lokal. Kelima, menolak dan menentang segala bentuk intervensi dan kepentingan politik atau kepentingan penguasa daerah dan atau kepentingan apapun atas kasus pertambangan rakyat yang menimpa masyarakat. Keenam, mendukung pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan mineral dan batu bara, khususnya pertambangan emas di wilayah Kepulauan Sangihe. Ketujuh, mendukung terciptanya situasi aman dan kondusif di wilayah pertambangan rakyat pada khususnya dan seluruh wilayah Kepulauan Sangihe. Itulah yang menjadi pernyataan sikap bagi kami komunitas penambang solidaritas penambang rakyat Sangihe. Terima kasih. Budaya orang Sangihe adalah marahongge, saling menghormati, saling menghargai. Pendekatan pertama yang dilakukan adalah persuasif,
pendekatan kemanusiaan, pendekatan emosional, pendekatan hormat menghormati, harga menghargai. Itu yang namanya permohonan. Dan Bapak Bupati sendiri tahu permohonan itu. Saya memanggil Bapak Bupati adalah Papa Ara. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah orang tua kami. Orang tua Sultan Analog. Orang tua yang sebetulnya memperhatikan kami anak-anaknya. Kepada siapa kami mengeluh? Kepada siapa kami meminta? Kepada siapa kami memohon? Kalau bukan kepada gak kurangi kami Sultan Kudau. Pak Bupati tahu sendiri berapa kali saya datang menghadap Pak Bupati sebagai anak, karena saya memanggil Papa Ara. Permohonan dengan hati nurani dan juga menghargai kewenangan pemerintah sendiri di tempat ini. Ketika permohonan tidak bisa lagi didengar dan luapan hati tidak bisa lagi dirasakan dan penderitaan tidak bisa lagi dialami bersama, maka yang datang adalah tuntutan. Mereka! Saya akan bacakan tuntutan ini. Pertama, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk menunjukkan perhatian, kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan terhadap warga Sangihe. Warga yang mendukung terpilihnya pemimpin daerah. Kita mendukung Bapak Bupati, bukan? Saudara-saudara, warga negara yang mempunyai derajat, martabat, dan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan dalam mencari penghidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan warga negara yang berhak menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Bupati Kepulauan Sangihe tidak menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap kami masyarakat kecil, maka kami akan kembali menduduki rumah jabatan Bupati hingga pemerintah benar-benar nyata bagi warga penambang. Yang kedua, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk memenuhi janji dan komitmen kepada warga penambang, yaitu mengupayakan pembebasan warga yang ditahan dan menjalani proses hukum yang sedang menjalani proses hukum di Polres Kepulauan Sangihe. Kenapa mengupayakan? Karena pemerintah adalah wakil rakyat. Ketika rakyat sakit, pemerintah harus ikut sakit, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena pemerintah yang ada di sana itu hasil dari legitimasi masyarakat. Suara rakyat yang menurunkan kalian di sana. Kemudian menjamin pembukaan lahan pertambangan untuk bisa dikelola kembali. Kenapa? Karena itu sumber mata pencarian, sumber penghidupan turun-temurun. Jika janji dan komitmen Bupati tidak ditepati, maka kami akan terus turun ke jalan. Gelombang massa yang lebih besar akan terus kami turunkan hingga janji-janji tersebut ditepati. Pak Bupati, dengan hormat, jangan ingkar janji. Jangan membohongi dan membodohi masyarakat. Yang ketiga, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe dengan segenap kekuatan dan kewenangannya segera melakukan upaya-upaya pembebasan tanpa syarat terhadap warga penambang yang sementara menjalani proses hukum di Polres Kepulauan Sangihe. Sekali lagi, keberpihakan. Bapak Bupati yang terhormat, Anda adalah masyarakat, Anda mewakili kami. Kenapa kami menuntut dan memohon? Karena kami tidak tahu bermohon kepada siapa lagi, menuntut kepada siapa lagi. Jika upaya pembebasan terhadap
tahanan tidak dilakukan oleh bupati, maka ini komitmen kami. Kami akan melakukan upaya tersebut secara langsung ke Polres Kepulauan Sangihe dengan menggunakan dan menurunkan kekuatan rakyat yang lebih besar. Karena pemerintah sudah tidak lagi peduli terhadap kami masyarakat. Yang keempat, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe segera membuka areal pertambangan emas di seluruh wilayah dan memberikan jaminan bagi warga untuk bisa melakukan aktivitas penambangan kembali seperti biasa sambil menunggu proses dan tahapan penerbitan perizinan yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika area pertambangan tidak dibuka dan warga penambang tidak diberikan jaminan untuk melakukan kegiatan penambangan lagi, maka dengan segala kekuatan dan dukungan rakyat, kami akan tetap memasuki area penambangan demi mencari nafkah dan kehidupan yang layak, meski harus berhadapan dengan segala konsekuensi di lapangan. Perut lapar tidak bisa dibendung. Lebih kami mati lapar. Lebih kami mati karena ketidakadilan daripada mati lapar. Tapi kedua-duanya sama, kami sendiri yang mati. Hanya perlu kepedulian. Yang kelima, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe dengan segala kewenangannya segera melakukan berbagai upaya memfasilitasi dan melindungi penambang rakyat dengan jalan berkoordinasi, berkonsultasi dan memperjuangkan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah pusat, pemegang kontrak karya Mas Tambang Sangihe dan pihak yang terkait lainnya untuk mempercepat proses penciutan wilayah pertambangan, proses penetapan WPR wilayah pertambangan rakyat dan penerbitan IPR izin penambangan rakyat. Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka kami dengan segenap kekuatan rakyat dan segala daya upaya yang terhimpun akan melakukan sendiri hal-hal tersebut hingga ke pemerintah pusat, meski harus melangkahi tugas dan kewenangan Bapak Bupati dan berhadapan dengan segala konsekuensi. Yang keenam, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk ikut memperhatikan nasib warga Sangihe yang ikut terdampak secara ekonomi dari tindakan penghentian aktivitas penambangan. Menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk serius pula menangani seluruh persoalan sosial kemasyarakatan, persoalan kebutuhan dasar warga Sangihe, persoalan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sesuai visi misi daerah membangun dengan kasih. Jika Bupati serius memperkarakan masalah tambang rakyat dan alat berat eksavator di lokasi tambang, maka Bupati harus serius pula mengurus, menangani dan menyelesaikan semua kebutuhan dan kepentingan rakyat lainnya. Jika Bupati tidak mau atau tak mampu mengurus persoalan rakyat dan daerah ini, maka kami menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk terima kasih. Tolong bebaskan para tahanan yang di dalam. Kasihan, mereka hanya mencari makan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi. Tahanan yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap, narapidana, penjahat dikeluarkan dari tahanan. 30-an ribu pemerintah keluarkan dari lembaga pemasyarakatan di tengah pandemi COVID. Kapolres Sangihe menangkap rakyat yang mencari makan. Tolonglah ditangguhkan, dibebaskan. Proses hukum jalan. Kita menghargai proses itu. Kita tidak pernah intervensi dan kita tidak menentang proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi hati nurani, kita minta hati nurani yang bicara. Kasihan rakyat. Ini orang kecil itu. Itu orang-orang kecil.
bukan orang berduit, bukan pengusaha besar, bukan pejabat, bukan pengusaha. Mengapa kasus lain itu tidak berjalan? Pengusaha besar lenggak-lenggok ke sana kemari, tidak diproses hukum. Kasus-kasus besar, extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Ada banyak tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi di sini. Kenapa tidak di? Kasus lain, maju mundur, maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Mohon menjadi perhatian. Yang kedua, mohon izin kembali Pak. Jika Polres Sangihe serius mengusut dugaan kasus pertambangan rakyat ilegal, maka kita berharap semua unsur yang ada dalam kasus tambang itu diperiksa, diusut tuntas. Kenapa kita minta itu? Karena kita melihat proses ini belum optimal. Ada dugaan peredaran sianida CN ilegal di sana. Itu harus dibongkar. Dan mohon maaf, ada dugaan yang kita pegang, saksinya, datanya, warga tahu bahwa dugaan peredaran dan penyaluran sianida ilegal di wilayah tambang itu diduga dibekingi dilakukan oleh oknum aparat Polres Sangihe. Jika rakyat dipidana, diusut, usut juga oknum aparat yang main-main di tambang sana. Benar? Jadi kita berpikir di sini hanya satu kata, keadilan. Boleh saya tambahkan, sama di mata hukum, kesetaraan di mata hukum. Siapapun harus diproses hukum, termasuk oknum aparat. Jika ada tugas para Polres, izin Pak, usut dugaan tersebut. Kita minta, karena rakyat juga dipidana oleh persoalan ini. Yang berikut, kita juga punya dugaan. Mohon maaf, kita bukan mengobral kasus di sini. Sekali lagi, saya bukan mengobral kasus. Tetapi ketika kita melihat ini serius ditangani aparat, maka semua juga harus serius. Tolong diusut tuntas juga. Dugaan suap, dugaan penerimaan uang yang diduga diterima oleh oknum petinggi kepolisian Sangihe. Kesimpulannya, jika rakyat dipidana oleh tambang, pidanakan juga, diusut juga unsur-unsur tersebut. Kita tunggu. Kita bukan wajah deal, Pak. Tapi jika tahanan itu dibebaskan, tambang dibuka, rakyat bisa bekerja, ini suara-suara Sumang ini ada muncul. Dan kita bukan menutupi persoalan. Bukan wajah deal, Pak ya, mohon maaf. Tapi jika ini diperiksa, periksa tuntas, kita dukung. Setuju? Yang terakhir, buat Pak Kapolres. Seperti yang saya katakan tadi, Kapolres sangat serius dan jajaran Kapolres dan jajarannya sangat serius mengusut kasus tambang ini. Jadi kita minta juga kasus-kasus yang, mohon maaf, bahasa saya adalah mengendap di meja penyidik Polres Sangihe. Polres Sangihe. Bahasa saya mengendap karena apa? Berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu tidak jalan, itu tidak ada kepastian. Kenapa? Karena itu pengusaha, itu pejabat. Jadi kita minta kasus-kasus lain juga diseriusi secepatnya. Ada dugaan tindak pidana yang masuk tidak lanjuti, termasuk beberapa dugaan tindak pidana korupsi di daerah ini. Demikian Pak, mohon maaf kalau agak keras. Kita lanjut lagi. Kebetulan
hadir di depan Pak Ketua DPRD Sangihe. Izin kepada Pak Okagondo. Ya, kita meminta pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Sangihe lebih peka dan responsif terhadap masalah yang dihadapi warga. Sebagai wakil rakyat, Anda dan teman-teman Anda di gedung Dewan itu dikaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Masalah tambang beberapa kali di hearing, di rapat dengar pendapat, di beberapa komisi, gabungan komisi. Apa hasilnya? Di mana wakil rakyat? Tidak usah diwakili. Tidak perlu pakai leber. Jadi mohon izin gabungan, berdayakan, fungsikan fungsi anggota DPR sebagai wakil rakyat. Ada 25 orang di sana. Mohon maaf sebelumnya. Jangan kita anggap bahwa 25 orang sana itu bodoh, tidak bisa bicara, tidak bisa membela hak rakyat. Kita tidak menutup mulut. Tapi kalau begini, keadaannya rakyat bisa menilai. Kita tidak punya wakil rakyat, tidak ada guna kita punya wakil rakyat kalau seperti ini. Demikian kira-kira dari saya. Masih ada tambahan dari teman-teman sebelum kita akan sampaikan pernyataan sikap dan tuntutan kita langsung kepada ketiga pimpinan tadi. Bersama ada kita tembuskan surat ini ke beberapa institusi. Kita akan tembuskan ini ke sana. Yang terhormat satu, Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komnas HAM RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, dan Gubernur Sulawesi Utara. Kita akan tembuskan. Hal. Pertama, sebagai bupati saya berterima kasih aspirasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu harus tahu apa yang kami pemerintah kerjakan. Pertama, tekad saya untuk tambang rakyat real, bahwa saya membela tambang rakyat. Masyarakat jangan dibodohi oleh orang-orang ini. Saya tidak pernah menutup tambang rakyat. Kapan saya menutup tambang rakyat? Kapan saya tutup tambang rakyat? Kapan? Yang saya lakukannya adalah pengusaha yang punya ekskavator. Anda kan lambat sudah berapa tahun? Dari 2017 saya bupati, saya tidak pernah mengeluarkan pelarangan terhadap tambang rakyat. Surat saya lapor ke menteri karena ada pengurusan lingkungan di sana. Jadi rakyat jangan dibodohi. Kapan saya tutup itu? 10 tahun saya wakil bupati, 3 tahun saya sampai saat ini jadi bupati. Tekad saya tetap membela rakyat. Semenjak 2017 kapan saya keluarkan surat pelarangan? Dengar dulu. Saya juga punya hak untuk membela. Tenang. Saya punya hak untuk membela. Jangan Anda membawa, mengenai perbuatan juga kita tahu. Jangan bawa-bawa rakyat. Tunggu dulu, saya masih bicara. Saya kasih tadi kau bicara. Mau nih jangan sembarang mau menurunkan bupati seenaknya. Apa nih? Mau dikira kita di belakang sendiri kita pendatang di sini. Kita juga asli Sangihe. Tolong makukul masa. Sembarang nih mau jale-jalean gaya mau hak. Saya dari 2017 saya tetap membackup. Tapi surat saya melarang ketika ekskavator sudah ngerisap lingkungan. Semenjak itu surat itu keluar untuk menteri. Tidak ada menyinggung untuk teman-teman rakyat. Jangan dibawa, jangan. Saya minta masyarakat baca surat itu. Duduk persoalannya di mana. Ini hanya ditunggangi. Itu duduk persoalannya. Soal hukum urusannya aparat hukum. Kita bukan negara Filipina bawa kewenangan bupati semuanya. Kita ini Indonesia punya aturan hukum.
Tuntutan oke, kami terima. Tapi Anda jangan memprovokasi terhadap kondisi yang ada sebenarnya. Saya menyampaikan ini supaya masyarakat tahu sejauh mana saya membela rakyat. Saya koordinasi dengan Muspida, tapi ada teknis hukum yang tidak bisa kita lakukan. Jadi duduk persoalannya adalah masalah. Saya cerita, Pak Kapolres mau menertibkan itu akhir Februari. Ada penambang datang ke saya, Pak, kami minta 2 minggu untuk membersihkan. Saya sampaikan ke Pak Kapolres, Pak, berikan waktu 2 minggu. Pak Kapolres kasih 1 bulan untuk penataan sampai dengan 31 Maret. Yang lain sudah keluar. 7 April ada masyarakat yang masih ada di lokasi. Kemudian terhadap hal itu kami melakukan koordinasi terus. Kami meminta, tapi ada hal-hal teknis, ada di tataran hukum yang saya sebagai bupati tidak bisa masuk. Karena itu aturan hukum. Saya tetap membela terhadap kepentingan. Terhadap saya menolak untuk eksavator, itu adalah pembelaan saya terhadap tambang rakyat. Kalau ada eksavator, tambang rakyat akan mati. Anda tahu itu. Jadi karena ada eksavator itulah yang merusak tatanan saat ini. Kalau tidak ada eksavator, tambang rakyat itu berjalan sebagaimana biasanya. Tapi Anda tidak pernah menyentuh eksavator itu gaya apa? Ada apa ini? Pembelaan selalu rakyat pemerintah disalahkan. Padahal pemerintah melindungi tambang rakyat dari para cukong-cukong yang menggunakan alat eksavator. Kami tidak pernah berpihak kepada penambang asing. Anda tahu itu. Sampai saat ini saya tidak pernah tanda tangan persetujuan terhadap dikelolanya tambang itu oleh kontraktor asing. Kalau saya tanda tangan sudah dari 2017 itu sudah jadi. Tapi saya berpihak untuk rakyat saya. Kalau asing mau masuk, rakyat saya mau makan di mana? Tapi kan saya tidak mau mengumumkan. Hal-hal ini yang harus saya ingin sampaikan. Saya berterima kasih rakyat boleh datang. Supaya saya menjelaskan langsung pembelaan saya kepada rakyat. Yang kita lakukan adalah eksavator. Dan kami sampai saat ini menolak untuk dikelola oleh tambang asing. Anda jangan menuduh. Kontrak karya itu dari pemerintah tahun sebelumnya. Bukan sama saya. Siapa Anda menuduh saya? Saya tidak pernah menyetujui kau menuduh sama saya. Siapa yang Anda tuntut dari dulu? Berapa kali orang asing periode lalu datang ke sini untuk menyetujui itu? Selama saya tidak ada orang asing datang ke sini untuk mengejar kontrak karya, karena saya sudah tolak dari awal. Supaya rakyat tahu. Karena pikiran saya adalah di rakyat. Komitmen saya kampanye di rakyat. Yang pilih saya adalah rakyat. Kalau hanya rakyat yang satu-satu begini, saya mohon maaf. Anda rakyat, kita pun punya backingan rakyat. Tapi saya mau minta, bukan itu yang kita akan tuju. Jangan Anda memprovokasi bahwa seakan-akan pemerintah tutup mata terhadap hal ini. Pemerintah tetap memperhatikan. Tapi keadilan sosial juga di bawah aturan. Klarifikasi saya hanya itu yang saya ingin sampaikan. Bahwa tuduhan untuk saya membela asing, saya sungguh mati saya tidak pernah ada melakukan itu. Sekarang semenjak 2017 saya jadi bupati, saya sudah melarang. Tapi saya tetap menjaga konsistensi apa yang kita lakukan bersama. Tradisional yang hadir, paling banyak hadir adalah di Tanah Merah ketika hadir pada saat ini. Saya yang melakukan aksi di Tanah Merah. Untuk apa? Mengeluarkan alat berat.
satu perjanjian ketika alat berat keluar, masyarakat boleh menambang. Tahanan yang saat sekarang ini lagi berproses, bukan kami minta untuk dibebaskan, tetapi mereka kami minta untuk ditangguhkan. Sampai saat ini tidak ada sama sekali kebijakan dari pihak pemerintah untuk membela itu. Saya yakin itu. Berapa kali saya ketemu dengan Pak Bupati di sini. Saya adalah seorang pelaut. Seharusnya pikiran saya itu ada ke Pak Bupati. Berapa tahun Pak Bupati di sini menjadi seorang bupati. Yang kami minta adalah kebijakan untuk mengirim surat ke provinsi, kemudian ke SDM, menciutkan lahan dari kontrak karya, dijadikan BPR supaya masyarakat aman. Tapi sampai saat ini tidak ada realisasi itu. Itu yang kami minta. Terus terang saya dipermalukan, malu atas janji-janji. Sampai saya didatangi ke rumah untuk melakukan aksi di sana. Saya tidak usah sebut di sini siapa oknumnya. Tetapi apa hasil dari itu? Saya dipermalukan. Saya punya harga diri. Saya punya uang. Saya punya tenaga. Saya punya pikiran. Percuma saya keluarga itu. Bongkar sudah mau Bukan saudara saya, bukan tetangga saya, tetapi orang-orang yang saat ini ditahan. Keadilan itu harus betul-betul ditegakkan. Terus terang saya menangis ketika habis demo 2 minggu saya menunggu. Hasil saya ketemu dengan beberapa pihak di sini, termasuk Pak Bupati. Saya jalan ke sana dimaki. Kep itu pembohong. Kami hadir di sana biaya sendiri untuk mengeluarkan alat berat itu. Tapi sampai saat ini tidak ada sama sekali kesan. Yang kami minta hanya penangguhan, bukan pembebasan. Terima kasih, saya tetap bisa. Berawal dari tahun 1986 dan setelah penertiban di tahun 1989, setelah itu berjalannya waktu, dengan seiringnya berjalannya waktu, tidak ada yang mengusik kami, tidak ada yang mengganggu kami, bahkan tidak ada yang memenjarakan kami. Kenapa? Dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang begitu cepat, sudah puluhan yang dipenjarakan. Apakah pemerintah sekarang lebih baik? Apakah pemerintah yang dulu lebih baik dari pemerintah yang sekarang? Apakah polisi-polisi yang dulu itu lebih baik? Saya berkata tidak. Pemerintah sama baiknya dari dulu maupun sekarang. Polisi-polisi zaman dulu sama baiknya dengan yang sekarang. Jangan mana kata pasal kakak. Pasal kasau. Tapi tidak. Pemerintah yang dulu dengan yang sekarang, baik polisi yang dulu dengan yang sekarang sama baiknya. Alangkah lebih istimewa lagi kalau pemerintah sekarang mau mengeluarkan teman-teman kami dan mau membebaskan kami bekerja lagi. Tanda labo, ikan bayang sultan labo. Saya izin Pak Kapolres, saya izin Kapolres lepas dari kepangkatan Bapak dengan atribut yang ada. Ya, Pak Tony, lepas dari atribut dan kepangkatan Bapak, izin Pak, saya pinjam pribadi Bapak Tony. Bapak Tony saya ajak bersahabat. Saya ajak Pak Tony, kami ajak Pak Tony untuk menjalin persaudaraan dengan kami. Tapi saya ada satu perbedaan dengan Pak Tony secara pribadi di luar kepangkatan dari Pak Tony. Kita itu beda latar belakang budaya. Kita itu beda pemahaman. Pemahaman kami lain. Kami punya dasar hukum tersendiri yang sejak dulu sebelum ada hukum-hukum lagi di dunia ini. Kami punya hukum tersendiri dan pemahaman. Hukum itu yang adalah hukum kasih. Dengan bunyinya, saudara-saudara semua dengar.
Kasihlah. Sekali lagi kasihlah. Seperti dirimu sendiri. Itulah hukum itu. Tidak ada satupun orang bisa menggugat hukum itu. Itu yang tertanam di hati kami sebelum kami tahu membaca menulis. Tapi hukum itu sudah ada, diajarkan oleh orang tua kami. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pasal kamu jangan pakai hukum kasih kau. Terima kasih kalau Pak Kapolres secara pribadi mohon maaf Pak Tony bisa mengerti memahami maksud saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Oke, saya lanjut dengan narasi saya. Kenapa saya memakai tutup kepala hitam? Apakah saudara-saudara tahu apa makna ini? Ini adalah lambang perkabungan. Ini adalah lambang duka cita. Saya berkabung dengan matinya, hilangnya hati nurani. Hilang rasa kasih di antara sesama. Saya berkabung dengan dan saya bersedih dengan di penjaranya saudara-saudara saya, saudara-saudara kami. Saya berkabung dengan merubah banyak putra daerah meninggal di daerah lain. Oke, untuk selanjutnya mengakhiri waktu mungkin durasi saya agak menyita. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Bupati dalam hal ini mewakili pemerintah dan Bapak Kapolres, kami mohon dengan sangat biarlah kiranya Bapak-bapak membebaskan saudara-saudara kami dan juga membebaskan kami untuk bekerja. Itu saja permintaan kami. Sekali lagi sebuah kasus tertentu, langkah hukum pidana harus menjadi langkah hukum yang terakhir. Kasus yang terjadi untuk kita penambang rakyat, penambang kecil adalah sebuah pelanggaran, bukan kejahatan. Kita bukan teroris, kita bukan pembunuh, kita bukan pemerkosa, kita tidak merugikan siapa-siapa. Tidak ada korban, tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, kami melanggar. Tetapi langkah pidana seharusnya harus menjadi langkah yang terakhir. Ultimum remedium. Itu yang kami minta. Kami sangat menghargai kebenaran dari. Tetap santun saudara-saudara. Ini suara kita. Ini rumah kita juga. Ini rumah masyarakat. Kita tetap santun. Oke. Sekali lagi, saya meminta konfirmasi. Lapangan sudah dibuka karena beberapa waktu lalu ada beberapa tim dari Pemda, kalau tidak salah ya, datang mensosialisasikan di Lapangan dan sekitarnya. Ada pernyataan yang dikatakan seperti ini. Ikami tawe melarang, ikami tawe mengoroh. Mar memang harap perkara masa. Kami tidak melarang, kami juga tidak menyuruh. Tetapi kalau mau kerja diam-diam, bijak. Diduga sekarang di Lapangan sudah sementara bekerja. Diduga ya. Mungkin pernyataan ini ya, ini bukan tuduhan ya. Pernyataan ini bisa dikonfirmasi. Dan ada saksi di sini. Ada saksi di sini yang mendengar pernyataan itu dan menyaksikan pekerjaan yang berlangsung. Jadi dengan segala hormat saya meminta konfirmasi itu. Terima kasih. Saya juga selaku Kapolres ya tidak bisa lah memberikan kesempatan masyarakat untuk menambang. Harus ada dasarnya dong. Masa saya boleh menambang? Dasarnya apa saya? Saya bukan lembaga atau bukan dinas perizinan, ya kan? Nah, ini kami berupaya pada masyarakat sekalian supaya ada payung hukumnya, biar tenang, enak kerjanya. Terus ada alat berat masuk. Ya kita kan biar saudara-saudara saya paham. Alat berat masuk. Sudah saya larang. Bukannya dikeluarkan alat beratnya, malah nambah lagi. Betul nggak? Jangan provokasi.
hanya untuk kepentingan sekelompok orang, saudara-saudara saya dari terprovokasi. Kenapa nggak saya tanggungan? Saya jawab sini kalian. Saya selaku Kapolres bisa saja saya perintahkan penangguhan. Tetapi di sini saya bukan bekerja sendiri. Saya bukan bekerja sendiri, Polres. Banyak perwira-perwira yang lain, banyak penyidik-penyidiknya, banyak yang lain-lain. Ya. Saya harus minta pertimbangan mereka. Karena kesulitan nanti ya, akan menjadi kesulitan penyidik, akan menjadi kesulitan yang lain. Ya. Dan itu nantinya akan menjadi kesulitan saya juga. Penindakan untuk tambang ilegal itu bukan hanya di Sangguli saja. Seluruh Indonesia, bukan di Sulut saja juga, seluruh Indonesia sama. Sudah ada jurisprudensinya, sudah ada contohnya sampai itu ponis. Oke, nanti gini ya. Silakan nanti ada perwakilan kita komunikasi dengan saya. Setelah terjadinya penangkapan, nanti minggu lalu terakhir kali pemerintah kita yang terhormat dari Kesbangpol dan Banghidu turun ke Mangsel. Sebenarnya ada apa ini? Salam hormat juga kepada teman saya Pak Mardi Kusuma. Ini adalah teman saya yang juga dari perwakilan Tabang yang sering ketemu di Marina Coffee House dengan kami. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa Pak Mardi pernah diundang oleh Pak Kapolres menyangkut izin tambang karya. Yang saya ingin pertanyakan, tolong tunjukkan kepada kami di mana pemberian kuasa atau pemberian hak kami kepada tambang karya. Iya, ini tanah nenek moyang kami dari sebelumnya. Bapak boleh cek di sana itu ada tanaman kelapa mulai sampai ya macam-macam jenis tanaman hasil pertanian. Kami ingin tambang karya itu juga tunjukkan di mana legalitas dan penyerahan hak tanah kami kepada pihak kontrak karya. Baik, terima kasih. Yang memberikan izin di lapangan siapa? Kalau dorong bekerja kan dorong pihak. Kan tadi jelas Pak Kapolres, kewenangan pemerintah daerahnya tidak ada di situ. Kewenangan kita, kan kita sudah dari awal, dari 2017 saya katakan, pemerintah daerah demi untuk rakyat tidak melarang dan tidak menyuruh. Itu bukan ambivalen, itu keberpihakan saya sebagai bupati kepada rakyatnya. Anda kalau mau nuntut bupati harus membuat pernyataan, tidak ada. Anda sampai mengadu domba masyarakat dengan masyarakat di sini. Kalau Anda dituntut oleh masyarakat Lapango kemari, siapa dari Lapango di sini? Mana mantan Pulau? Ada, Pak. Ngana provokator satu terhadap hal itu kalau dorang menuntut pangana. Atas dasar apa, Pak? Panggil Pak Siani di sini, si Yani Dabawen, Bang. Konfirmasi dengan saya. Saya juga punya undangan, Pak. Punya rekaman. Orang yang datang atas itu nama kan Bapak. dorang pihak. Iya, Bapak. Dorang pihak. Oke. Kita tidak kan kita katakan dari awal, kita tidak melarang dan kita tidak menyuruh. Artinya begini, Pak. Kalau saya provokator, saya bukan. Saya datang sudah atas nama. Kita akan memberitahu kepada masyarakat Lapango bahwa Ngana yang datang di sini untuk memprovokasi terhadap hal ini, supaya masyarakat Lapango datang ke Bahuni yang pangana. Sebanyak, Pak. Kira kita takut dengan IP Gerta? Kasih banyak ke bola Pak. Boleh, Pak. Boleh, konfirmasi dulu boleh, Pak, supaya mengklarifikasi. Jelas. Tidak ada klarifikasi kan, saya cuma menyampaikan itu. Iya. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak sekalian semua, saya bicara ini selaku Kajari sebagai anggota Forkopimda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertama-tama, saya sendiri pun mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat penambang
di luar jabatan ini. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan adalah tolong hormati proses penegakan hukum yang sekarang ini berjalan. Kenapa? Karena apabila tidak dihormati proses penegakan hukum yang berjalan ini, maka penegakan hukum ini akan menjadi cacat. Itu yang pasti. Pak, tolong perhatikan dulu, Pak. Karena ini nanti juga akan bermuaranya ke Kejaksaan Negeri. Tolong kawal ini juga dari proses penyidikan sampai dengan proses penuntutan. Satu. Yang kedua, saya yakin dan percaya bahwa yang namanya proses penyidikan sampai penuntutan pada saat ini tidak ada intervensi kiri dan kanan. Ini adalah proses murni penegakan ini. Karena sejak berlakunya Undang-Undang Pertambangan, maka kewenangan pemerintah daerah itu menjadi berkurang. Itu kewenangannya banyak menjadi kewenangan provinsi. Nanti Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda bersatu padu untuk membawanya ini ke ranah yang lebih baik. Izin IPR-nya bisa keluar. Ini pertanyakan nanti sampai di tingkat kementerian. Apabila nanti sampai di tingkat kementerian ini masih mentok bahwa memang IPR itu tidak bisa, tutup rapat-rapat masalah ini. Tidak boleh lagi ada yang menambah. Tapi kalau seandainya masih ada peluang, lakukan itu. Tapi selesaikan dulu proses penegakan hukum yang berjalan. Jangan saling menyalahkan. Menyalahkan bupati, menyalahkan Kapolres, menyalahkan ketua DPRD. Simak betul-betul itu. Kenapa? Jangan sampai menciderai masyarakat secara keseluruhan. Hormati penegakan hukum ini. Nanti ini selesai, inkrah, tidak ada masalah, buat asosiasinya yang jelas. Kalau Bapak-Bapak sekalian, pasti akan menemui solusi. Jadi teman-teman yang dari Penambang datang kemari meminta solusi atau saran seperti apa untuk masyarakat ke depan bisa melakukan pertemuan lagi, Pak. Jadi mungkin masyarakat sudah bisik-bisik tadi sama saya di belakang. Kalau boleh Pak Bupati menyurat ke pemerintah provinsi untuk melakukan penetapan WPR, Wilayah Pertemanan Rakyat. Sehingga pemerintah provinsi mengajukan ke ESDM, Kementerian ESDM. Nah, ketika ke Kementerian ESDM itu ya nanti arenanya di tingkat pusat. Yang penting Bapak Bupati sudah membantu teman-teman para pertambang. Sehingga tidak lagi muncul opini Pak Bupati ini, Pak Bupati ini. Jadi mungkin seperti buat saya. Jadi lagi ada satu lagi, kebetulan saya sempat membaca ini permasalahan kontrak karya. Setahu kita kontrak karya itu DP izin wilayah pertambangan kontrak karya itu cuma sampai di 2020 bulan September. Kalau boleh Pak Bupati, minta maaf, coba Pak Bupati koordinasi dengan pihak SDM provinsi, siapa tahu pihak dari kontrak karya bisa menciutkan dan memberikan hak mereka, masyarakat ini bisa melakukan pertambangan lagi. Dan saya salut buat Pak Kejari, tadi sempat bilang kalau ada akan ingin konsultasi hukum. Jadi saya juga selaku pihak pengacara yang ada teman-teman yang sempat ditangani Polres, nanti saya akan konsultasi hukum sama Pak Kejari. Terima kasih. Tugas tanggung jawab pemerintah pasti membela rakyat. Tapi kalau itu tadi solusinya, nggak perlu ada demo begini. Kalau hanya meminta untuk pemerintah mengajukan surat, untuk meminta tanpa Anda meminta pun kami melakukan. Tapi kan ini masih bawa proses, dorong mau ke provinsi corona, ke pusat corona. Tapi kalau itu solusi yang terbaik, sebentar saya suruh dinas teknis suruh bikin surat kajian, selesai saya mau tanda tangan dan ajukan demi untuk rakyat. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk memahami kondisi real yang terjadi dan hal-hal yang perlu kita sampaikan adalah komitmen kita. Putusan tadi yang akhir adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat apapun resiko. Dan saya tetap mengawal bahwa itu adalah kepentingan
rakyat yang kita perjuangkan. Terima kasih Tabea mau mengamati sekitar kami. Ya, oke. Pak, izin Pak, sekali Pak, kira-kira ada teman-teman perwakilan mungkin yang akan ingin mempertanyakan lagi kapan kira-kira akan menyurat ke provinsi sehingga ada mungkin teman-teman bisa Prosedur untuk administrasi, percayakan kami sebagai pemerintah, kami tidak akan mengkhianati. Oke, Dan terima itu kasih, untuk Pak. rakyat. Dan untuk seluruh solidaritas penambang rakyat, hidup! Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan apa yang telah dinyatakan oleh Bapak sekalian yang ada di sini. Dan kami akan kembali untuk mempertanyakan itu. Sejauh mana apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan hari ini kami sudah puas. Untuk seluruh solidaritas kita akan pulang bersama. Kita harus tertib. Jangan sampai terpancing oleh orang-orang yang mau menggagalkan kita. Sekali lagi kita pulang tertib. Kita sudah mendengarkan semua apa yang disampaikan saat ini. Jadi selamat sore. Tuhan Selamat berkati siang. kita Terima semua. kasih.